Kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio. STG Probio, produk herbal yang aman dan alami, baik sekali dikonsumsi kita semuanya. Untuk keluarga juga pas banget mengkonsumsi STG Probio dengan dosis cukup 2 seloki pagi hari dan 2 seloki pada malam hari. STG Probio sudah bersertifikat halal dari MUI dan juga STG Probio sudah memiliki badan POM 100% produk Indonesia yang tidak mengandung bahan kimia, sehingga saat kita mengkonsumsi kita tidak perlu khawatir akan efek samping yang ditimbulkan oleh produk ini. Baik, sahabat sehat Indonesia, tadi kita sudah membahas seputar penyakit jantung dan panjang sekali, mulai dari penyebabnya, kemudian macam dari penyakit jantung, gejala-gejalanya, bahkan dari penyakit jantung sendiri ini ada beberapa macam, mulai dari penyakit jantung lemah alias lemah jantung, ada gagal jantung, kemudian juga ada jantung koroner, yang mana semuanya memiliki ciri-ciri atau gejala tersendiri. Begitu Mas Ali ya? Iya, betul. Nah, untuk di season kali ini mungkin Mas Ali bisa menjelaskan atau memberikan informasi bagaimana cara kita semuanya mencegah penyakit jantung, mulai dari penyakit jantung lemah, gagal jantung maupun jantung koroner. Iya, untuk penyakit jantung koroner ini kan dapat dicegah, Mbak ya. Ini terdapat beberapa langkah untuk pencegahan yang sederhana saja. Saya sampaikan bahwa penderita jantung koroner seyogyanya menghindari rokok. Terus yang berikutnya adalah kontrol terkait kolesterol, penyumbatan pembuluh darah ataupun gangguan-gangguan kardiovaskuler terkait gula darah, ini selalu dalam keadaan normal. Nah, juga irama jantung harusnya stabil dengan menjaga pola makan yang benar, olahraga yang benar, yaitu olahraga untuk merawat jantung adalah jalan cepat ya, atau 1 menit ini sekitar 70 langkah. Ini kalau olahraga jalan cepat ini untuk penyakit jantung koroner, Mbak ya. Nah, menerapkan pola hidup sehat ini juga sangat penting untuk jantung koroner. Misalnya dengan mengkonsumsi buah-buahan selain olahraga ya, mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang tentu bermanfaat untuk jantung. Contohnya misalnya kalau sayur-sayuran seperti kembang kates ya, atau bunga kates itu bisa, terus labu siem ini juga bagus untuk jantung, terus kembang gedang atau apa namanya, jantung pisang. Nah, jantung kalau pisang itu bahasa Jawane adalah ontong. Nah, ontong pisang. Nah, ontong pisang ini juga sangat bagus untuk mencegah terjadinya jantung koroner. Pencegahan yang lain dengan tentu saya sampaikan mengendalikan tekanan darah ya, tekanan darah harus normal. Maka di sini STG Probio ini sangat berperan karena di dalam komposisi STG Probio ini mampu menstabilkan terkait tekanan darah, menjaga kadar kolesterol jangan terlalu tinggi, terutama untuk jantung koroner ya. Terus ada lagi bagi penderita lemah jantung misalnya. Lemah jantung ini tetap yang terutama adalah olahraga. Usahakan setiap pagi jalan-jalan ya, jalan-jalan paling enggak 15 menit atau sampai 30 menit. Ikuti irama jantung yaitu 1 menit 70 langkah. Ini salah satu 70 langkah. Oke. Ini untuk yang penderita lemah jantung. Jadi tadi kan kalau makanan yang mesti kita konsumsi yang baik ini ada bunga atau kembang kates ya. Iya. Dan juga ada jantung pisang. Kalau dari kembang kates sendiri atau bunga kates ya, ini yang bagus untuk kita konsumsi semuanya boleh atau memang misalkan kates gantung atau bagaimana gitu ini Mas Ali? Semuanya boleh, Mbak ya. Nah, terutama ini bagi penderita lemah jantung. Ya, bagi penderita lemah jantung ini saya sarankan untuk mencegahnya dengan mengkonsumsi sayur-sayuran yang bagus yang saya sampaikan tadi. Dan tentu tidak hanya itu saja, bagi penderita lemah jantung yang memiliki berat badan berlebih ini segera diturunkan. Apalagi yang mengalami sindrom metabolis, bisa juga karena diabetes. Mulailah kebiasaan olahraga yang baik ya. Terus berhenti merokok, kurangi konsumsi atau hindari minuman-minuman beralkohol. Nah, atur waktu sedemikian rupa untuk tidur, baik itu tidur siang dan malam harus cukup. Perhatikan asupan makanan yang sehat ya. Hindari stres
dan tentu harus ada penjadwalan untuk periksa secara rutin. Ini bagi penderita lemah jantung. Oke, dan satu lagi, kalau habis makan nggak boleh tidur. Iya, betul. Nah, ini ternyata kayak yang saya alami nih Mas Ali ya. Jadi ini tidak hanya menyebabkan sakit jantung, tetapi bisa menyebabkan penyakit lain seperti itu ya. Iya, jadi betul. Buat sahabat sehat Indonesia yang mungkin biasanya kurang olahraga, ini nampaknya mulai sekarang mesti melakukan olahraga pagi ya. Tidak perlu lari, cukup dengan jalan cepat untuk mengatur detak jantung kita ya. Karena setiap langkah, satu langkah tek itu satu ketukan jantung. Makanya saya sampaikan kenapa kok 1 menit 70 langkah, karena detak jantung yang normal pada jantung kita itu 1 menit itu 70 detakan. Misalnya dicek detakan kita ya 70. Kalau lebih dari 90 ini sudah bermasalah atau kelebihan detak jantung. Jadi jantung berdebar-debar gitu ya. Ini biasanya kalau dicek ini detaknya lebih dari angka 90, karena maksimal kita 90, minimal 70. Kalau kurang dari 70 ini lemah jantung. Oke, nah ini memang apa ya, sangat betul sekali loh. Ini saya juga memiliki apa ya, pengalaman terkait dari jalan cepat atau olahraga pas pagi hari kita jalan ya. Jadi rasanya itu memang sangat terasa. Jadi ketika pagi hari dulu itu biasanya kan pagi-pagi saya setiap hari rutin untuk jalan kayak gitu. Nah ini karena kesibukan ya, ini akhirnya pas pagi-pagi nggak sempat jalan kaki. Nah itu memang terasa banget ya pada detak jantung kita itu kayaknya memang lebih bagus atau lebih berfungsi ketika kita melakukan olahraga di pagi hari. Iya. Nah itu sebuah contoh ya. Jadi ini tidak hanya sekedar untuk wacana atau mungkin kita membaca berita atau mendengar berita. Jadi ini juga merupakan salah satu pengalaman dari saya. Jadi buat Anda semuanya yang di rumah maupun dimanapun saja, sembari melakukan aktivitas Anda yang hari ini bisa mendengarkan atau mungkin mengikuti bincang sehat kita, nampaknya ini memang perlu diperhatikan Mas Ali ya. Iya betul. Ini penting saya sampaikan bahwa ada 2 kriteria Mbak ya. Nah, satu, apabila penderita lemah jantung, usahakan olahraganya ini harus rutin setiap hari. Tapi berbeda dengan penderita yang detak jantungnya berlebih. Nah, jangan kalau yang detak jantungnya berlebih terus ikut-ikutan olahraga dengan jalan cepat. Nah, ini beda lagi perlakuannya dari penderita yang lemah jantung sama yang jantungnya detaknya berlebih. Ini beda perlakuannya. Demikian. Oke, jadi dari jantung sendiri memang ada yang berlebih dan ada yang pas-pasan, kadang bisa kurang ya. Nah ini memang kalau olahraga kita pun juga harus memilih olahraga yang tepat untuk kesehatan kita. Iya betul. Nah kalau jalannya cepat berarti ini dalam kondisi jantung kita keadaannya baik. Tapi kalau memang jantung kita agak kenceng ya ini detaknya ya, ini nanti jangan terus olahraganya lari. Betul ini sekali. Beda. Jadi memang ini haruslah seimbang ya Mas Ali ya, agar tidak terjadi apa ya, kepanikan atau mungkin kekagetan pada jantung kita. Bersepeda lebih aman untuk olahraga bagi penderita yang detak jantungnya berlebih. Ini bersepeda lebih aman, akan tetapi jangan yang nanjak, istilahnya bersepeda pada area-area datar. Ini untuk saja ya. Untuk mengatur terkait irama jantung. Oke, itu jadi kalau misal pemilihan olahraga, kita memang harus memilih olahraga yang pas dengan usia dan juga detak jantung kita. Iya, betul. Nah, sahabat sehat Indonesia, ini kan untuk pencegahan gitu ya. Baik, Mas Ali Mustafa, kalau untuk penderita gagal jantung sendiri, apakah ini memiliki perlakuan khusus dalam penanganan atau pencegahan, Mas Ali? Iya, untuk gagal jantung ini Anda harus mengatasinya dengan pengobatan yang alami misalnya ya. Di sini peran STG Probio ini malah sangat bagus karena mampu menormalkan terkait aliran darah. Karena misalnya kondisi peredaran darah ini lemah, ini bisa membantu menambah nutrisi agar peredaran darah lancar. Begitu pula sebaliknya, apabila ada sumbatan-sumbatan terkait di kardiovaskuler ini yang memicu gagal jantung, ini STG Probio ini mampu membantu mengatasi atau mengikis plak-plak yang ada di kardiovaskuler yang tentu menyumbat dan efek
ke gagal jantung. Nah, perlakuan khusus ya olahraga yang bagus adalah olahraga bersepeda ya. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang baik untuk jantung. Ya kalau buah bisa juga apel, ini juga bagus. Terus pisang, tentu pisang yang bagus ini pisang Ambon atau pisang Raja ini sangat bagus untuk jantung karena di pisang ini mengandung potasium, nutrisi cukup untuk jantung. Terus selain itu biasakan tidur siang ya, biasakan tidur siang antara jam setengah 12 ataupun jam 12 ya. Paling enggak istirahat siang itu 1 jam karena pada saat jam 11 siang ini organ jantung ini bekerja mulai lemah. Jadi lebih baik perlakuan khusus ini bagi penderita gangguan jantung termasuk yang ada indikasi ke gagal jantung. Ini jam 11 siang sudah tidak boleh bekerja berat. Demikian, Pak. Oke, jadi memang kalau pas siang hari ini alangkah bagusnya kita beristirahat. Nah, ini karena memang nanti untuk selanjutnya sangat berperan dalam kesehatan kita. Jadi memang selalu kita informasikan kepada Anda, bahkan kita selalu menekankan kepada Anda bahwa kita memang dalam hidup ini harus memiliki pola hidup yang sehat dan seimbang, mulai dari olahraga yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan banyak mengkonsumsi sayur. Kemudian buah juga boleh kita konsumsi agak banyakan dikit daripada nasi ya. Iya. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi air putih sebanyak minimal 1,5 liter per harinya. Ya, ada yang kelupa sedikit nih perlu saya sampaikan Mbak ya. Ini penting saya sampaikan bagi penderita ataupun yang memiliki gangguan di fungsi jantung. Ini kalau bisa sudah jam 23 atau jam 11 malam ini harus benar-benar sudah tidur. Paling tidak jam 21 atau jam 9 malam ini kita harus sudah istilahnya sudah istirahat. Nah, sudah sebaiknya harus sudah istirahat dan tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan berat. Ini tentu harus diperhatikan. Ini sangat penting. Ini terkait menjaga jantung kita. Oke, jadi memang kalau hari ini kita membahas seputar penyakit jantung nampaknya sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Dan ini memang sekali lagi jantung merupakan salah satu organ yang berperan sangat penting sekali untuk kita semuanya ya. Dan kita juga bisa menggunakan STG Probio untuk menjaga jantung kita agar tetap berfungsi dengan baik. Pencegahan lebih bagus, lebih baik daripada pengobatan. So, tidak ada salahnya kita selalu rutin mengkonsumsi STG Probio setiap pagi dan juga pada malam hari. Kalau memang ada indikasi kesehatan kita terganggu, silahkan Anda bisa menambahkan dosis atau mungkin pas siang hari Anda bisa juga konsumsi dari STG Probio. Dan sahabat sehat Indonesia, terkait dari penyakit jantung kita sudah membahas banyak sekali hari ini. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan penyakit jantung atau mungkin keluhan kesehatan Anda yang lain, Anda bisa menghubungi call center kami di 082 132 245 479 ya. STG Probio, we love, we care, we share. Sahabat sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Sahabat sehat Indonesia, kita kembali lagi di Bincang Sehat kita kali ini. Masih bersama STG Probio dan juga bersama Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. STG Probio isi 350 ml dan ini kalau kita konsumsi boleh dicampur dengan air minum biasa dan boleh juga langsung diminum. Jadi ini dalam mengkonsumsi ini semuanya aman. Paling baik kita bisa konsumsi STG Probio 1 jam
jam sebelum makan agar produk ini atau cairan STG Probio bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, ini adalah season terakhir di perjumpaan kita kali ini. Sahabat Sehat Indonesia, nanti kita akan bertanya sebelum kita pamit ya. Saya akan mencoba bertanya kepada Mas Ali Mustafa terkait dari penyakit jantung itu sebenarnya apa bisa menimbulkan komplikasi seperti itu. Gimana Mas Ali, menurut Mas Ali dan juga menurut medis, apakah penyakit jantung ini bisa menimbulkan komplikasi? Iya, penderita penyakit jantung ini selain komplikasinya bisa stroke, ini juga bisa mengganggu di fungsi pencernaan dan ginjal karena mengestimasi ya bahwa orang yang mengidap penyakit jantung sehingga memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh ini tidak bisa optimal, ini juga bisa memicu gangguan kerja ginjal yang tidak bisa optimal juga. Jadi sebetulnya komplikasinya banyak Mbak ya. Bisa memicu gangguan di ginjal, bisa memicu gangguan di lambung, bahkan juga bisa memicu gangguan di paru-paru juga. Oke, jadi itu adalah informasinya ya. Jadi memang kalau penyakit jantung ini juga ada rentetannya dengan yang namanya penyakit komplikasi Mas Ali ya. Iya, betul. Oke, dan kalau misalkan cara mengobati, mencegah penyakit jantung menggunakan STG Probio ini bagaimana Mas Ali? Ya, saya sampaikan bahwa peran utama STG Probio dalam mengatasi ataupun mencegah gangguan jantung ini adalah mampu memperbaiki terkait sirkulasi darah. Dari produk STG Probio sendiri yang mengandung air kelapa, terus daun ketapang, ekstrak sarang semut, kulit manggis, madu dan probiotik ini sangat dibutuhkan karena tidak hanya sistem pembuangan ataupun sistem peredaran darah saja yang tentu bisa diperbaiki, akan tetapi ada 5 sistem ya yang tentu ini yang sangat dibutuhkan untuk organ jantung ini bisa bekerja secara optimal. Ya, satu adalah sistem pencernaan ya, karena STG Probio bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan. STG Probio juga bisa memperbaiki sistem pembuangan. STG Probio memperbaiki sistem enzimatik. Nah, sistem enzimatik ini adalah memperbaiki apabila ada organ atau sel-sel organ jantung yang rusak. Nah, dari enzimatik ini bisa memperbaiki termasuk kerusakan organ. Sistem peredaran darah semakin bagus, semakin lancar, dan pembuangan semakin bagus. Nah, pembuangan ini bisa melalui keringat, bisa melalui kencing, dan bisa juga melalui BAB. Demikian Pak. Oke, dan itu memang sangat berperan ya untuk STG Probio untuk penderita penyakit jantung. Nah, indikasi atau reaksi dari STG Probio untuk orang yang terkena penyakit jantung itu yang pertama ketika awal-awal mengkonsumsi ini bagaimana ini Mas Ali? Nah, ini bagus, pertanyaan bagus. Nah, sama Mbak ya. Jadi penderita penyakit jantung apabila mengkonsumsi STG Probio ini awalnya mengalami detoksifikasi. Ini biasanya pusing dulu Mbak, 1 hari atau 2 hari biasanya ada pusing, ada mual, terus biasanya diare atau mencret. Jadi tidak sakit perut tapi tiba-tiba diare atau mencret. Juga biasanya keluar keringat lebih banyak. Nah, inilah STG Probio yang berperan bagus karena apa? Nah, sistem pembuangan semakin optimal. Nah, sistem pembuangan yang saya sampaikan tadi terkait bisa mencret, keringatnya lebih banyak, dan pusing. Nah, ini berperan sebagai detoksifikasi. Dan tentu setelah detoksifikasi, manfaatnya ini bisa mengistirahatkan organ. Ini biasanya tidur juga akan lebih nyenyak. Terus lebih rileks ya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ketika sahabat sehat Indonesia mengkonsumsi STG Probio, terutama untuk Anda penderita penyakit jantung, ketika mengalami hal-hal yang demikian, pas awal-awal Anda mengkonsumsi STG Probio mengalami reaksi seperti itu, Anda tidak perlu kaget karena memang itu merupakan proses dari pengobatan ya. Jadi terus dilanjut untuk mengkonsumsi STG Probio. Iya, karena gini Mbak, kalau
bagi penderita penyakit jantung ini mengkonsumsi STG Probio ini harus perlu kesabaran ya. Ini saya sampaikan waktu istirahat saja paling tidak 1-2 bulan. Ini waktu istirahat dari proses detoksifikasi atau proses pembuangan atau pembersihan. Contoh misalnya jantung koroner, Pak ya. Jantung koroner itu biasanya disertai dengan kolesterol tinggi. Ini harus normal dulu kolesterolnya. Terus sirkulasi darahnya juga jadi, harus bagus. Prosesnya step by step. Iya, ini harus makanya saya bilang harus sabar. Nah, selain itu tekanan darahnya yang tadinya tinggi ini harus normal dulu. Manakala tekanan darah sudah normal, kadar kolesterol sudah mulai normal, terus lagi bisa istirahat. Proses detoksifikasi ini selesai. Ini biasanya butuh waktu 1-2 bulan dan setelah itu namanya regenerasi sel ya. Nah, setelah bisa istirahat dengan normal, waktu sekitar 2 bulan ini adalah memperbaiki sel yang rusak diganti dengan sel baru. Makanya saya sampaikan bahwa STG Probio ini bisa memperbaiki sistem enzimatik. Nah, agar terjadinya perbaikan sel ini bagus, otomatis kan harus mengkonsumsi STG Probio secara rutin ya, Mbak ya. Oke, betul sekali. Dan nanti setelah mengkonsumsi STG Probio secara rutin, nah ini awal-awal memang harus memerlukan waktu yang agak lama ya. Karena memang kalau ketika kita baru konsumsi habis setengah botol atau mungkin satu botol atau 2 botol ya. Itu nanti kok kita sudah tiba-tiba sehat, wah itu dikira sulapan ini. Ya, itu baru sebenarnya itu baru tahapan relaksasi atau tahapan mengistirahatkan. Itu belum tahapan untuk memperbaiki sel yang rusak. Karena namanya sakit ini pasti ada organ-organ sel yang bermasalah atau yang rusak, apalagi di usia-usia yang sudah lebih dari 40 tahun, tentu kondisi fungsi organ mulai menurun dan diharapkan bagi kita mungkin yang sudah usia lebih dari 40 tahun agar menjaga fungsi organ jangan sampai menurunnya drastis seperti itu. Oke, jadi buat Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, pastikan Anda selalu rutin mengkonsumsi STG Probio ini ya. Jadi tidak harus orang berpenderita penyakit jantung yang kita sarankan untuk mengkonsumsi. STG Probio ini bisa dikonsumsi untuk penderita penyakit lain karena memang fungsinya, manfaatnya banyak sekali. Dan ini STG Probio juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Baik, Mas Ali Mustafa, di season terakhir perjumpaan kita kali ini dalam program Bincang Sehat bersama STG Probio, ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta program Bincang Sehat dan para penggemar STG Probio. Iya, cinta bukanlah satu-satunya alasan hidup, namun tanpa cinta hidup akan terasa hambar ya Mbak ya. Begitu pula dengan kesehatan, akan memiliki prinsip keseimbangan antara cinta dan kesehatan. Menjaga kesehatan tubuh adalah kewajiban setiap insan. Cintailah jantung Anda, jantung kita, agar kita tetap hidup lebih baik. Demikian. Oke, dan satu lagi, pikiran yang tenang membawa kekuatan batin dan rasa percaya diri, sehingga itu sangat penting untuk kesehatan yang baik untuk tubuh kita. Jaga selalu kesehatan kita dengan cara pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, dan selalu konsumsi STG Probio setiap harinya ya. Iya. Salam sehat untuk Anda semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas. Bersama STG Probio, kita harus selalu sehat. Saya pamit dulu, terima kasih, dan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dalam program yang sama, yakni program Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.